sejahtera bagi kita semuanya. Kembali bersama dengan saya dalam Coach Indonesia Emas. Kali ini dalam materi yang ketiga. Dan saya sudah mempraktekkan materi ini dengan seorang anak SMA. Dan saya coba akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari materi yang ketiga ini sebisa dan semampu saya. Kesulitannya di coach kali ini, kesulitannya dalam mempraktekkan materi yang ketiga kali ini dalam Coach Indonesia Emas. Saya sedikit mengalami kesulitan, yaitu saya harus mengulang beberapa kali pertanyaan yang saya ajukan kepada klien saya agar dia mengerti dan memahami, karena kebetulan klien yang saya coach adalah seorang anak sekolahan di mana dia kurang mengerti dengan pertanyaan saya, maka saya memberi pengertian terlebih dahulu sehingga dia mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan. Di samping itu dia menjawab dengan sedikit ragu dan hanya simple dan singkat saja. Dari setiap pertanyaan yang saya ajukan dia jawab. Keberhasilan yang saya peroleh dari praktek pelajaran Coach Indonesia Emas yang ketiga ini, maka saya bisa menyampaikan pertanyaan semuanya kepada klien saya, walaupun ada beberapa kali saya mengulang pertanyaan karena klien saya tidak mengerti apa pengertian dari pertanyaan itu. Saya berusaha semaksimal mungkin memberikan pengertian dengan kata-kata yang sederhana sehingga klien saya mengerti, klien saya memahami, dan klien saya bisa menjawab semua pertanyaan dan memberikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya ajukan. Saya tetap menjadi seorang coach yang tenang, tetap menjadi seorang coach yang tidak dominan, tetapi saya terus menjadi coach yang memberikan keleluasaan kepada klien saya dalam menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga klien saya tidak merasa terhakimi, tidak merasa tersinggung, dan tidak merasa tersudut dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Pelajaran yang saya dapat dari praktek yang ketiga ini yaitu kita harus menumbuhkan dulu koneksi yang baik dengan klien kita, sehingga ketika kita berkomunikasi ada rasa nyaman, ada rasa tenang dan tentram ketika klien kita menjawab semua pertanyaan kita. Dan kata lain, kita harus membangun kondisi yang baik terlebih dahulu, sehingga setiap pertanyaan yang kita ajukan bukan untuk menyudutkan mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tapi pertanyaan kita ajukan untuk menumbuhkan rasa semangat mereka di dalam mereka menjawab setiap pertanyaan yang kita berikan. Pelajaran yang saya dapat, kita tidak boleh mengajari klien kita, tapi biarkan klien kita memahami pertanyaan yang kita ajukan, sehingga dengan sendirinya klien kita berpikir dan mengeluarkan pendapat seperti apa yang dipikirkannya. Pelajaran yang saya dapat di sini juga yaitu jangan fokus kepada masalah yang mungkin klien kita tidak mengerti, tapi biarlah kita memberikan pengertian agar apa yang kita pertanyakan klien kita boleh mengerti. Jadi kita tidak berputar-putar pada masalah-masalah yang klien kita tidak mengerti. Yang akan saya lakukan di coaching berikutnya yaitu terus berlatih, terus mencari teknik dan mempelajari teknik dan strategi dalam mengcoach klien kita, agar klien kita terus merasa nyaman, agar klien kita terus merasa tentram dan bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Juga bagaimana cara membangun komunikasi yang baik terlebih dahulu sehingga klien kita merasa leluasa dalam menyampaikan pendapatnya, dan bagaimana cara menumbuhkan semangat klien kita sehingga klien kita juga menemukan sendiri solusinya dari dalam dirinya, sehingga setiap pertanyaan yang kita berikan klien kita sendiri bisa menjawabnya, dan solusi itu ada di dalam diri mereka sendiri. Dan di dalam coaching berikutnya saya ingin berlatih agar dalam menyampaikan pertanyaan saya bisa lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri, bukan menginterogasi, tapi membangun semangat untuk para klien yang akan di coach selanjutnya. Terima kasih.